Yudas Iskariot berkhianat karena disuruh Yesus. Apa? Hai guys, welcome back again di Perisai Iman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah Injil yang diklaim ditulis oleh salah satu murid Yesus. Dan yang lebih mengagetkan, ini diklaim ditulis oleh Yudas Iskariot. Injil Yudas pertama kali ditemukan di Mesir pada tahun 1970. Dan proses penemuannya ini lumayan kontroversial. Karena orang yang menemukan kopi manuskrip ini tidak mau memberikan manuskrip ini sebelum dibayar dengan harga yang cukup mahal. Walaupun sebenarnya sumber dari manuskrip ini masih diragukan. Sampai pada akhirnya, manuskrip tersebut dibeli oleh sebuah foundation dari Swiss dan dipublikasikan. Dan pada tahun 2006, National Geographic mengumumkan bahwa manuskrip tersebut telah diuji dengan carbon dating serta telah dipelajari dan diterjemahkan oleh para ahli Alkitab. Namun, sepertiga dari isi kitab tersebut sudah hilang atau bahkan tidak terbaca. Kopi manuskrip tersebut disinyalir ditulis pada akhir abad ketiga, di mana original manuskripnya atau naskah awalnya diperkirakan ditulis pada tahun 150 Masehi. Sampai dengan saat ini, penulis Injil Yudas belum dapat diketahui. Petunjuk terbesar kita mengenai Injil Yudas datang dari Irenaeus, seorang pendeta Kristen mula-mula yang hidup di abad kedua. Ia mengatakan bahwa Injil Yudas ini adalah sejarah buatan yang menyesatkan dan juga keliru. Di dalam tulisannya yang berasal dari tahun 180 Masehi, Irenaeus menuliskan seperti ini. They declare that Judas the traitor was thoroughly acquainted with these things, and that he alone, knowing the truth as no others did, accomplished the mystery of the betrayal. By him all things, both earthly and heavenly, were thus thrown into confusion. They produce a fictitious history of this kind, which they style the Gospel of Judas. Injil Yudas ini adalah salah satu daripada Injil Gnostik, sebuah aliran menyimpang kekristenan pada zaman dahulu. Gnostik percaya bahwa keselamatan hanya bisa dicapai melalui pengetahuan tersembunyi yang diberikan Yesus kepada orang terdekatnya. Kontroversi terbesar daripada Injil ini adalah di mana dikatakan bahwa Yesus menginginkan Yudas untuk mengkhianati dirinya demi menggenapi rencana Yesus. Hal ini sangatlah berbanding terbalik dengan apa yang dituliskan di Perjanjian Baru, di mana dikatakan bahwa Yudas adalah mengkhianat. Injil Yudas dimulai dengan kata-kata yang kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikatakan seperti ini. Pewahyuan tersembunyi yang Yesus sampaikan melalui pembicaraan dengan Yudas Iskariot di saat 3 hari menjelang Paskah dimulai. Lalu, kemudian Injil tersebut juga menyatakan bahwa Yesus berkata kepada Yudas, yang dimana kalau saya terjemahkan seperti ini. Kamu akan melebihi yang lain karena kamu akan mengorbankan manusia yang menyelimutiku. Jadi, kita bisa melihat di sini bahwa ini sangatlah berbeda dengan dokumen Perjanjian Baru yang bahkan ditulis sebelum Injil Yudas. Dan kalau memang rencana Yesus adalah supaya Yudas mengkhianati Yesus, kenapa Yesus mengatakan Yudas ini adalah anak kebinasaan, sebagaimana tertulis di Yohanes 17 ayat yang ke-12. Atau bahkan, Yesus pun pernah berkata bahwa akan lebih baik kalau Yudas tidak dilahirkan. Ini kita bisa temukan di Matius 26 ayat ke-24. Alkitab juga mengatakan bahwa Yudas itu bunuh diri setelah ia melihat Yesus dihakimi. Kenapa Yudas melakukan ini kalau ini hanyalah perintah daripada Yesus? Kita bisa membacanya di Matius 27 ayat ke-5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan bergantung diri. Jadi kesimpulannya, Injil Thomas ini termasuk sebagai dokumen palsu yang menyesatkan, sama seperti Injil Maria, Injil Thomas, ataupun Injil Filipus, yang mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya. Saat ini, kita memiliki lebih dari 25.000 dokumen serta fragmen yang bisa mengonfirmasi keabsahan daripada Alkitab. Jadi, mungkin ada alasannya kita hanya menemukan satu saja salinan Injil Yudas, dan itu pun di gua terpencil di Mesir. Jadi, sama seperti Yudas yang mengkhianati Yesus, Injil ini pun mengkhianati kebenaran firman Tuhan. Oke guys, sekian dulu buat video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, serta komen kalau ada hal-hal yang mungkin kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian dulu guys, thank you for watching, see you and God bless.